guys, welcome to my channel Clarin Heis. So, seperti judul kali ini, hari ini aku akan ngebahas sesuatu yang menjadi ketakutan hampir setiap ibu hamil, terutama di trimester awal kehamilan, trimester pertama, yaitu sekitar 0 sampai 12 hingga 13 minggu kehamilan, yaitu keguguran. Semua ibu hamil harus aware dan waspada sama tanda-tanda keguguran, karena ini ya jelas aja nggak hanya mengancam keselamatan dan kehidupan dari si janin itu sendiri, tapi juga kesehatan si ibu, baik secara keseluruhan maupun kesehatan kandungan ke depan. Apalagi misalnya baru hamil pertama dan pengen punya anak lebih dari satu. Jadi nggak usah lama-lama, hari ini kita akan bahas tentang tanda-tanda keguguran yang harus diwaspadai. Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa buat subscribe dulu ke channel Clarin Heis. Thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @claheis and my TikTok @claheis. Keguguran atau dalam bahasa medisnya disebut dengan abortus pada dasarnya adalah proses pengeluaran hasil konsepsi ketika janin belum mampu hidup di luar kandungan, yaitu saat usia kehamilan masih di bawah 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Kalau antara 20 sampai 37 minggu janin ini keluar disebut dengan kelahiran prematur atau preterm atau kurang bulan. Antara 37 sampai 40 minggu ketika lahir dinamakan dengan kelahiran matur atau term atau cukup bulan gitu. Kalau di atas 40 minggu ya kita bilang postterm. Abortus ini tentu beda dengan aborsi ya, karena aborsi itu adalah proses pengguguran kandungan yang ada unsur kesengajaan gitu. Sedangkan kalau abortus ini memang terjadi secara spontan dengan sendirinya secara alamiah. Nah, kenapa sih seorang ibu bisa mengalami abortus? Ada berbagai sebab, misal infeksi dalam kehamilan, kayak contohnya toksoplasma. Makanya penting untuk dilakukan tes TORCH sebelum menikah bahkan gitu. Dan ini udah pernah aku bahas di video aku yang ini. Tes yang sebaiknya dilakukan sebelum menikah. Buat yang mau nikah atau mungkin ada saudara atau temen yang lagi mau nikah, boleh di-share video ini ya. Terus trauma atau kontraksi. Jadi kalau misal ibu tuh jatuh atau olahraga terlalu kencang dengan posisi tertentu, itu bisa menyebabkan trauma gitu. Nah, kalau udah trauma, nyeri, ujung-ujung bisa kontraksi. Nah, kontraksi inilah yang berbahaya karena pada dasarnya proses pengeluaran atau ekspulsi janin ini terjadi karena adanya kontraksi rahim. Kalau keguguran ya berarti kontraksi rahimnya terjadi sebelum waktunya. Terus kondisi medis yang dimiliki ibu, misal diabetes, tiroid, dan penyakit bawaan lain. Masalah hormon. Nah, ini adalah penyebab yang paling sering, yaitu ketidakseimbangan hormon. Semisal progesteronnya rendah. Masalah ini sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter masing-masing. Biasanya akan diberikan obat penguat kandungan seperti hormon progesteron gitu, supaya lebih kuat gitu kandungannya. Terus respon sistem kekebalan tubuh atau faktor imunologis, kayak misal faktor golongan darah, resus, yang sebenarnya bisa kita prevent ya, atau kita cegah dari awal dengan melakukan tes-tes pranikah itu tadi gitu, yang udah aku jelasin di video ini. Makanya setelah ini kalian nonton, oke? Terus dari organnya sendiri, yaitu kelainan rahim, misalnya kelainan anatomis seperti uterus di pelvis atau inkompetensi serviks, yaitu mulut rahimnya tidak kuat untuk cukup menahan janin dalam bertumbuh. Lalu faktor-faktor lain seperti alkohol dan merokok. Oke, sebelum kita masuk ke tanda-tandanya, harus tahu dulu nih kalau keguguran atau abortus itu ada berbagai jenis. Pertama yaitu abortus iminen atau keguguran ancaman. Jadi sudah hampir terjadi proses keguguran nih sebenarnya, tapi janin masih bisa diselamatkan. Nah, yang seperti ini biasanya dokter akan ngasih obat penguat kandungan itu tadi, seperti yang mengandung hormon progesteron. Lalu abortus insipient, artinya abortus yang sedang terjadi, saat itu juga lagi terjadi. Nah, yang ini harus segera dievakuasi. Artinya janinnya ini harus segera dikeluarkan gitu, karena kalau enggak tetap ada di sana, mulut rahim terbuka, terus keluar darah segala macem, takutnya bisa terjadi infeksi kemana? Ke rahim, ke kandungan lagi. Lalu abortus incomplete, artinya sudah terjadi abortus atau sudah terjadi keguguran, tapi masih ada sebagian janin yang tertinggal di dalam. Prinsipnya ini juga harus dievakuasi gitu, harus dikeluarin juga. Lalu kalau ada abortus incomplete, artinya ada abortus complete, artinya dia sudah terjadi keguguran dan janinnya tuh udah bersih tuh, jadi udah komplit kegugurannya ini, udah nggak ada sisa-sisa janin lagi di dalam. Jadi kalau dilihat uterusnya akan lebih kecil dari usia kandungan yang seharusnya, terus mulut rahimnya pun udah menutup gitu. Dan ada lagi yaitu missed abortion, yaitu janin sebetulnya sudah mati tapi masih ada di dalam, jadi belum terjadi pengeluaran janin, yang artinya harus dievakuasi, harus dikeluarkan baik melalui induksi maupun kuretase, yang masing-masing tata laksananya tergantung dari hasil pemeriksaan dokter kandungan saat itu dan kondisi ibu saat itu.
Oke, sekarang nih kita masuk ke tanda-tanda keguguran apa aja sih? Nah, tanda-tanda yang harus diwaspadai yaitu pertama, adanya keluar bercak darah. Flek ya, baik itu yang warnanya coklat maupun yang udah merah segar gitu, merah darah. Dan apabila disertai dengan nyeri perut bawah atau kram perut yang terjadi karena kontraksi rahim saat proses pengeluaran janin itu sendiri. Begitu ada dua tanda ini, bahkan sekedar ngeflek aja ya, apapun warnanya, sebaiknya ibu langsung segera konsultasi ke dokter kandungan masing-masing untuk bisa benar-benar dipastikan apakah itu darah dari dalam rahim atau bukan gitu. Karena kan bisa aja nih baru habis berhubungan suami istri, mungkin ada lecet di alat kelamin, terus lecetnya itu luka gitu ngeluarin darah, itu juga bisa. Nah, that's why untuk tahu bener-bener sumber dari perdarahannya itu gimana, harus dokter yang memeriksa. Memang ngeflek dan nyeri perut itu adalah tanda keguguran, tapi bukan berarti setiap ada tanda itu pasti keguguran gitu guys. Jadi makanya tetap intinya harus periksakan ke dokter supaya dokter bisa cek langsung gitu, diperiksa langsung dari dalam. Oke, emang apa sih bahayanya kalau keguguran ini didiemin aja? Pertama, bisa terjadi infeksi di kandungan ibu yang justru akan jadi penyulit bagi kehamilan selanjutnya. Ya, takutnya kalau infeksinya itu nyampe ke rahim, hingga PID, terjadi peradangan, lalu terjadi perlengketan. Nah, ini bisa menyebabkan infertilitas atau kemandulan. Jadi, sel telur dari ibu ini nggak bisa ketemu sperma gitu kan, akhirnya tidak terjadi pembuahan gitu, akan menjadi sulit untuk hamil lagi. Kedua, infeksi ini kalau parah bisa hingga menimbulkan sepsis. Ya, kita bilang abortus sepsis, yaitu respons peradangan di seluruh tubuh ibu secara sistemik. Jadi seluruh tubuh, padahal infeksinya itu di bawah doang. Yang sangat hebat hingga bisa mengancam nyawa. Dan yang ketiga, supaya jangan sampai terjadi abortus habitualis, yaitu abortus yang terjadi 3 kali berturut-turut. Ini betul-betul harus dicari tahu kenapa. Kalau memang ada penyebab atau faktor resiko yang perlu dihindari, ya sebaiknya diketahui lebih awal, ya kan? Atau kalau memang ternyata ada kelainan anatomis di rahim ibu, ya kita bisa cari solusi lebih awal gitu. Jadi konsultasikan dan periksakan ke dokter. Oke, jadi sekian dulu info yang bisa aku bagikan di video kali ini buat para wanita, buat para moms atau pasutri yang udah menikah dan lagi program hamil. Stay healthy semuanya, selalu jaga kesehatan dan harus aware dari sekarang tanda-tanda keguguran itu apa aja, supaya kalau misal ada sesuatu yang mencurigakan, oke, kalian tahu kapan harus cek ke dokter. That's all for today. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, pendapat, kritik, atau saran baiknya next mau ngebahas apa, atau mau sharing-sharing pengalamannya, boleh banget komen di bawah ya. Kita jadiin forum diskusi aja supaya bisa bertukar informasi. Dan seperti biasa, jangan lupa buat subscribe dulu ke channel Claire Hayes. Klik thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clairehayes and my TikTok @clairehayes. Mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman dan keluarga. Thank you so much for watching guys. Once again, stay safe, stay healthy, and see you on my next video. Bye! Stay healthy, mom!